Kalau seandainya teman-teman ingin melihat desainnya, tabel mana-mana saja yang berelasi, kita bisa menuju ke database tutorial Y. Nah, sampai di sini kita pilih More Designer. Di sini kita akan diperlihatkan tabel-tabel yang berelasi. Kalau seandainya kita sudah punya 10 tabel, maka 10 tabel ini bisa ditampilkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadli di sini kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan form dan validasi pada Y2. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan database dan koneksi Y2 dengan database. Baik, kalau teman-teman menggunakan MySQL sebagai database-nya, teman-teman silahkan kunjungi localhost phpMyAdmin. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan MySQL-nya dulu pada XAMPP teman-teman. Setelah aktif, silakan lanjutkan pada tahap yang tadi. Nah, di sini kita akan mempraktikkan membuat database menggunakan MySQL. Pertama, kita buat dulu database baru, new. Namanya kita kasih tutorial Y. Nah, create. Kita berhasil ya membuat database dengan nama tutorial Y. Selanjutnya kita membuat tabel. Pada contoh kali ini kita akan membuat dua buah tabel. Yang satu tabel personal dan satu lagi tabel pegawai. Saya sengaja di sini membedakan antara personal dan pegawai. Jadi untuk personal kita fokuskan kepada data diri dan personality seseorang, sementara tabel pegawai lebih mengarah kepada hubungannya dengan perusahaan. Namun sebenarnya ini sesuai kebutuhan ya. Kalau seandainya teman-teman butuh cukup satu tabel saja boleh juga, atau lebih dipecahkan lagi boleh juga, terserah. Nah, di sini kita akan coba membuat tabel personal terlebih dahulu. Personal. Ini nomor field yang akan dibuat ya. Bisa ditambah sekarang, bisa juga ditambahkan nanti. Nah, kita kasih contoh 6 field yang akan dibuat. Yang pertama tentu kita buat dulu ID personal. ID personal ini tipe datanya integer ya. Kita jadikan primary. Oke, selanjutnya kita jadikan auto increment agar setiap pembuatan data baru ID personalnya otomatis terisi ya. Selanjutnya kita buat field nama lengkap. Ini varchar. Nah, karena ini varchar kita membutuhkan lengthnya ya. Max lengthnya berapa? Kita kasih contoh 120. Selanjutnya nama panggilan. Ini sebagai contoh ya. Varchar 120. Selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin juga varchar. Sebenarnya boleh ya kalau seandainya teman-teman mau pakai enumeration. Ini kan jawabannya udah pasti laki-laki ataupun perempuan. Namun kalau seandainya dijadikan varchar saja dan nanti kita buat kondisinya drop down-nya di model juga bisa. Max length-nya terserah ya. Sedikit pun sebenarnya nggak apa-apa ya. 20 pun kita buat cukup, datanya cuman laki-laki atau perempuan. Namun biar serasi kita samakan saja 120. Jenis kelamin sudah, selanjutnya tempat lahir. Varchar lagi 120. Tanggal lahir. Tipe datanya date. Selanjutnya kita mau nambah ya. Terserah mau nambah berapa, misal 5. Status perkawinan misalnya, status perkawinan. Statusnya ini varchar saja.
Terus agama, misalnya kalau seandainya teman-teman butuh ya, agama 120, pendidikan, ini pendidikan terakhir ya, misalnya S1, S2, ataupun SLTA. Alamat juga 120. Selanjutnya nomor KTP mungkin kalau butuh ya, nomor KTP. Nomor KTP ini mungkin ada ya yang bertanya-tanya, ini kan nomor KTP itu kan berupa angka. Jadi boleh nggak kita memasukkan INT saja? Nah, saran saya kalau seandainya berupa angka, dan angka itu nanti kita gunakan juga untuk akumulasi, perkalian, atau pembagian, atau penjumlahan, dan sebagainya, boleh kita menggunakan INT. Namun kalau seandainya cuma data saja, misal nomor KTP berupa nomor, namun tidak akan digunakan untuk perhitungan nantinya, atau nomor telepon ya, nomor telepon yang juga angka, saran saya kita menggunakan varchar saja. Varchar 120. Selanjutnya boleh kita tambah lagi nomor telepon sama email ya. Nomor HP, varchar, email. Oke, kalau seandainya sudah, kita tinggal save. Kita berhasil membuat satu tabel dengan nama personal. Sebenarnya sebagai contoh kita cukup membuat data 4 atau 5 saja ya, namun ini nggak apa-apa. Kita buat agak banyak biar agak detail. Selanjutnya kita buat tabel baru dengan nama pegawai. Pegawai ya. Pertama fieldnya ID pegawai tentu ya. Tipe datanya INT. Terus auto increment. Kalau auto increment otomatis field ini diwajibkan untuk menjadi primary. Selanjutnya karena tadi kita berrelasi dengan tabel personal, nah kita buat di sini juga ID personal. Tipe datanya juga INT, kita samakan dengan yang tadi. Selanjutnya jenis pegawai. Jenis pegawai ini misalnya kita bagi menjadi medis dan non-medis. Max length-nya 120. Selanjutnya status pegawai, kontrak, PKWT 1, PKWT 2, ataupun pegawai tetap misalnya 120 juga. Kita tambah lagi ya. Jabatan, varchar 120, tambah tanggal bergabung, date ya. Selanjutnya tambah satu lagi lah, gaji. Gaji ini karena berupa angka, maka tipe datanya INT. Kalau dirasa sudah cukup, selanjutnya kita save. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat dua buah tabel pegawai dan personal. Di data pegawai, kalau kita buka strukturnya, di sini harusnya berelasi dengan ID personal. Jadi, saran saya, sebelum kita membuat CRUD atau CRUD bawaan Y, jadi nanti model, controller, dan view-nya otomatis terbuat. Jadi ini ya kelebihan dari framework. Saran saya dari sekarang untuk database-nya, kita relasikan data yang berelasi terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya bisa ya kita relasikan secara manual, nanti di modelnya bisa juga. Namun agar lebih efisien, kita menambahkan relasi terlebih dahulu. Kita bisa contoh ya di sini struktur, pilih relation view. Nah, di sini kita bisa menambah relasi dari field yang ada. Misal di sini penamaan ya.
Misal saya kasih nama pegawai, ID personal. Nama ini custom ya, boleh terserah teman-teman. Di sini kolom kita pilih ID yang berelasi tadi. Kita pilih di sini ID personal. Foreign key-nya ke database mana? Kita lihat. Foreign key-nya tetap ke database tutorial Y. Selanjutnya tabelnya ke tabel personal dan ID personal. Kalau sudah, boleh kita save. Kalau seandainya di tabel pegawai ini lebih dari satu field yang berelasi, maka teman-teman bisa pilih yang ini, add column. Add column, nah bisa pilih apalagi nih yang berelasi. Kalau seandainya cuma satu, setelah itu di save. Nah, kita sudah berhasil alter tabel relasi antara tabel pegawai dengan tabel personal. Kalau seandainya teman-teman ingin melihat desainnya, tabel mana-mana saja yang berelasi, kita bisa menuju ke database tutorial Y. Nah, sampai di sini kita pilih More Designer. Di sini kita akan diperlihatkan tabel-tabel yang berelasi. Kalau seandainya kita sudah punya 10 tabel, maka 10 tabel ini bisa ditampilkan di sini. Relasi itu ada macam-macam ya, ada hash one to many, dan many to many. Mengenai detailnya, teman-teman bisa mempelajari tentang relasi hash many dan hash one. Baik, sekarang kita lanjut untuk koneksi database dengan Y2. Pertama-tama kita buka dulu VS Code atau kode editor teman-teman. Nah, di sini kita sudah berada ya pada project tutorial Y. Untuk mengkoneksikan database dengan Y2, kita pergi ke config, folder config. Di sini ada db.php. Kita buka. Nah, kalau kita menggunakan MySQL, ini sudah format MySQL ya. Nah, di sini nama database-nya. Kita cukup mengganti nama ini dengan nama database yang kita buat. Nama yang kita buat tadi adalah tutorial Y. Tutorial underscore Y. Sampai di sini berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan Y2 dengan database. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai CRUD dengan menggunakan fitur GUI bawaan Y2. Jadi hebatnya framework ini kita bisa menggunakan fiturnya sehingga kita tidak perlu membuat aplikasi dari awal. Bagi teman-teman yang penasaran, silakan ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.